Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian berita yang kelima teman-teman, ini berita hiburan sangat menarik. Lautaro Martinez menyumbang 10 jersey bertanda tangan dirinya ke klub divisi 4 Italia ya, Serie D Italia. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin. Hari ini gue mau bacain beberapa berita menarik dari La Gazzetta. Berita yang pertama, mereka membuat artikel berjudul Zhang Return and Relaunch. Ini kalau di Indonesiain apa ya? Return kan artinya kembali, relaunch itu meluncurkan ulang. Gua nggak tahu maksudnya apa. Tetapi kalau dari isi artikelnya begini teman-teman. Dari Pavard ke Inzaghi, Steven Zhang merasa yakin bahwa Inter akan mendapatkan bintang 2. Sang presiden berada di antara dua target, yaitu ambisi juara dan menurunkan beban pengeluaran finansial. Ia berhasil mengurangi beban kontrak dari 133 juta ke 72 juta, namun Inter tetap kompetitif. Musim ini target Inter adalah Scudetto ke-20 dan sudah dicanangkan secara resmi. Zhang akan kembali ke Italia dari Cina di pertengahan pekan nanti, kecuali bila ada perubahan agenda mendesak. Tetapi Zhang sangat tidak ingin melewatkan derby. Dia juga tidak ingin absen terbang ke Spanyol untuk melihat Inter versus Sociedad. Ketidakhadiran Zhang di Italia dalam beberapa waktu terakhir tidak membuat dia berjarak jauh dari tim. Dia rutin berbicara melalui telepon dengan BP Marotta. Dan bahkan ketika jendela transfer sudah selesai, Steven Zhang juga terus memantau perkembangan pembangunan stadion Inter yang baru step by step. Karena ini merupakan proyek yang harus diperhatikan dengan intens. Zhang juga selalu meminta laporan secara berkala dalam aspek teknis tim. Zhang bahkan memberikan huge congratulation, ucapan selamat yang luar biasa kepada Inzaghi atas 3 kemenangan awal Serie A. Di sini juga dikatakan bahwa Zhang bahkan juga ikut dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inzaghi. Kemudian terkait Pavard, Gazzetta mengatakan bahwa ini adalah murni ambisi Zhang. Sang presiden mengetahui bahwa Inzaghi dan para direktur menginginkan high-level defender di skuad. Ada kebutuhan teknik yang secara eksplisit disampaikan oleh sang pelatih. Zhang memberikan lampu hijau sehingga investasi besar untuk seorang pemain yang kontraknya habis di 2024 tinggal tersisa 1 tahun tetap terlaksana. Ini catatan menariknya teman-teman. Menurut La Gazzetta, sikap Zhang pada transfer Pavard berbanding terbalik, berbeda dengan sikap Zhang pada kasus transfer Skriniar tahun yang lalu. Zhang tidak memberikan lampu hijau untuk perpanjangan kontrak. Sekali lagi, La Gazzetta menekankan bahwa Inter telah berhasil menurunkan beban finansial, tetapi tetap menunjukkan hasrat untuk menang. Zhang akan hadir di derby nanti dan di perjalanan awal Liga Champions musim ini melawan Sociedad. Zhang sangat tidak sabar untuk segera berada di San Siro lagi. Kemudian berita yang kedua masih dari La Gazzetta. Mereka menuliskan artikel singkat tentang Barella. Mereka bilang begini, Barella saat ini sudah menjadi emas untuk Inter, menjadi nominasi Ballon d'Or untuk kedua kalinya, dan tahun ini menjadi satu-satunya pemain Italia yang masuk nominasi. Barella merupakan pemain penting untuk Inzaghi Ball dan bahkan sekarang mendapatkan garansi menjadi key player di tim nasional Italia bersama pelatih baru Spalletti. Barella di bursa transfer musim panas ini telah menolak Newcastle. Selain itu, jiwa kepemimpinan Barella di lapangan diganjar Inter menjadi wakil kapten Lautaro Martinez setelah banyak pemain senior yang hengkang. Tetapi Barella gue nggak tahu nih leadershipnya gimana ya. Yang jelas dia suka marah-marah, itu yang mengkhawatirkan. Kemudian lanjut berita yang ketiga. Menurut situs Transfer Market, dari 25 pemain Inter musim ini, 16 diantaranya adalah pemain asing. Nah, yang menjadi menarik di Serie A, ternyata jumlah pemain asing Inter ini ada di urutan 13 ya. Padahal dulu-dulu tuh terkenal Inter tuh pemainnya asing semua ya. Pemain lokal paling cuma 1-2 orang. Nah, ini berbanding terbalik di eranya Zhang dan Marotta. Yang cukup banyak ternyata pala Milan teman-teman. Mereka memiliki 21 pemain asing dari total 20 pemain di skuad. Wah, gila juga Milan musim ini punya 28 pemain di skuad. Gemuk banget ini. Sedangkan Napoli dan Roma juga ada di atas Inter. Nah, yang dikit itu justru Juventus ya teman-teman. Di total skuad mereka pemain asingnya cuma 12. Sisanya wasit sama hakim garis. Kemudian lanjut berita yang keempat. Sky Sport mengabarkan bahwa Davy Klaassen berlatih sangat keras dengan intensitas tinggi di beberapa hari terakhir.
Pemain Belanda ini memimpikan langkah yang sama dengan mantan pemain Ajax dan Belanda di Inter, Wesley Sneijder, yang menjalani debutnya di partai derby. Davy Klaassen mengharapkan kesempatan untuk bisa debut di derby nanti. Kemudian berita yang kelima teman-teman, ini berita hiburan sangat menarik. Lautaro Martinez menyumbang 10 jersey bertanda tangan dirinya ke klub divisi 4 Italia ya, Serie D Italia. Schelotto dan Lautaro Martinez ini punya kesamaan teman-teman, sama-sama pernah membela Racing dan Inter. Menurut gua dia punya satu kesamaan lagi, sama-sama pernah mencetak gol ke gawang Milan. Kemudian sama-sama apa ya, sama-sama berasal dari Argentina ya. Schelotto walaupun pindah warga negara jadi Italia, tapi dia kayaknya asalnya Argentina. Cuma beda nasib aja lah. Gila nih sekarang main di Serie D anjir. Kemudian yang terakhir teman-teman, dari Juan Cuadrado. Dia berbicara ke media, menyatakan perasaannya. Dia bilang begini: proses adaptasi saya, integrasi saya bersama tim berlangsung sangat baik. Saya telah menyatu dengan baik. Saya telah menemukan sebuah grup yang luar biasa. Saya senang dan saya ingin berkontribusi sesuai dengan bagian saya. Saya sangat menyadari bahwa inilah sepak bola dan perubahan yang terjadi tidaklah mudah, tetapi sekarang saya sangat bahagia. Jujur ya teman-teman, gue paham banget bahwa starter kita di wingback kanan nanti sudah pasti Denzel Super Dumfries yang lagi on fire. Tetapi jujur dari hati yang paling dalam, gue juga berharap ada sedikit drama ya di menit-menit akhir derby. Cuadrado mencetak gol atau assist, lalu kemudian joget-joget bersama Hakan Calhanoglu dan Arnaud Taufik, kemudian membuat Theo Hernandez marah dan mendapatkan kartu merah. Sekian dulu untuk Cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.